Semoga internet kita baik. Tadi putus-putus, semoga bukan internet saya ya. Eh, Malam ini kita akan melanjutkan Cat Class dengan tema ajaran sosial gereja. Apa itu ajaran sosial gereja, sejarahnya, lalu terus kemudian dokumen-dokumennya, lalu apa namanya, siapa yang berperan di sana. Tetapi lepas dari itu, yang terpenting adalah bagaimana ASG itu dalam konteks zaman ini, dalam konteks perjalanan gereja saat ini. Mengapa itu disampaikan? Karena Keuskupan Agung Jakarta yang adalah kita, Paguyuban Umat Allah, saat ini sudah berjalan di tahun kedua, tahun depan akan menginjak lagi tema-tema ASG. Ya, mengapa itu menjadi penting? Sehingga ASG itu bukan sebuah sesuatu sejarah, sebuah sesuatu yang memang itu keilmuan, tetapi dia dinamis. Itu dapat kita cerminkan dalam setiap dinamika hidup kita. Ya, eh, satu hal lagi bahwa ASG sebetulnya bukan barang baru buat kita, walaupun ada yang belum pernah mendengar ataupun ada yang mungkin masih awam, tetapi sebetulnya kita sudah melakukannya. Saya yakin pasti sudah melakukannya. Ya, kita awali eh, Zoom kita malam ini. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, tapi masih itu. Oh ya, sudah. Belum. Masih, Presenter. tapi masih kelihatan yang bukan yang itu full. Belum full, Oke, Pak Adri. masih presenter saya swap begini. Ya, Oke, yes, sudah, Pak. baik. Ya, inilah ASG. Sebetulnya kalau kita eh, apa namanya memahami ASG itu sebetulnya apa ya? ASG. Kalau singkatan ASG itu saya pikir banyak sekali yang memahami itu ASG ya. Ada yang mengatakan ASG itu Agung Sedayu Group ya. Kalau kita ke PIK itu ada gedung besar Agung Sedayu Group, tulisannya ASG ya. Atau juga ada yang mengatakan asal sama gue misalnya ya, atau Aula Serbaguna misalnya. Ya, tetapi sebetulnya bukan itu hanya plesetan-plesetan yang sebetulnya terjadi pada dinamika sosialisasi ASG bulan Januari tahun ini di Samadi waktu itu. Jadi hanya untuk kemudian melekatkan ASG itu apa sebetulnya. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa eh, di awal tadi, ASG itu sungguh-sungguh sebuah dokumen yang tidak mati, tidak stop begitu saja, tidak kemudian dokumen ini menjadi keilmuan, tetapi eh, itu harus kita kemudian ambil inspirasinya. Apa sebetulnya inspirasi dan menjadi bahan refleksi kehidupan kita sehari-hari. Sangat simple sebetulnya ASG salah satunya adalah keperpihakan kepada kaum lemah, kecil, menderita, lalu difabel, lalu tersingkir. Kita menemui seseorang di jalan, lalu hati kita tergerak, hati kita kemudian berbelas kasih, lalu kemudian menyapa dia, lalu kemudian ngobrol, mungkin sambil ngopi, begitu ya. Itu sudah merupakan, kita sudah melakukan buah-buah ataupun melakukan inspirasi dari ASG itu sendiri. Keberpihakan kepada yang tersingkir, yang menderita, apalagi di paroki-paroki sekarang sedang booming, sedang sangat giat untuk eh, saudari-saudara kita difabel berpartisipasi dalam hidup menggereja. Mereka cukup senang, cukup bahagia, tersentuh dari sisi kesejahteraan iman
diakui, inklusif. Nah, itu salah satu sudah kita lakukan, apalagi dengan makna solidaritas tahun depan. Kita solider terhadap apa namanya situasi hidup umat. Jadi ibu bapak jangan kecil hati. ASG sudah kita jalani. Nah, tetapi bagaimana sekarang ASG itu semakin dalam, semakin dalam. Keuskupan Agung Jakarta yang pertama martabat, yang kedua kemudian kesejahteraan bersama. Tahun besok yang sudah kita rintis dari sekarang solidaritas, subsidiaritas. Tahun berikutnya lagi tentang perhatian kita kepada lebih kepada KLMTD, lalu kemudian terakhir nanti tentang lingkungan hidup. Kenapa kok lingkungan hidup diulas lagi? Kita sudah kok memelihara lingkungan hidup, sampah, terus kemudian menyediakan tempat untuk botol-botol plastik dan seterusnya itu sudah kita lakukan. Tetapi tujuannya adalah bagaimana kita terus memperdalam itu. Ya, memperdalam itu. Nah, maka ASG sebetulnya juga merupakan hasil refleksi dari perjalanan hidup kita sendiri. Kita bisa merefleksikan perjalanan hidup kita yang di zaman saat ini. Jadi kalau ditanya ASG itu apa, nggak usah kita bercerita tentang Rerum Novarum, nggak usah bercerita tentang Gaudium et Spes dan lain-lain. Tetapi kemudian kita bisa mengungkapkan berupa tindakan. Tindakan itu adalah refleksi daripada apa yang kita imani. Itu ASG. Ya, kita tidak kemudian berbicara banyak hal tentang keilmuan, dokumennya itu banyak Ibu Bapak. 12 dokumen tebel-tebel semua. Membacanya itu juga bikin ngantuk, tetapi sebetulnya bagi yang suka itu inspirasinya banyak lagi. Nah, malam ini kita akan mulai pelan-pelan untuk membuka itu. Ya. Nah, kita lanjutkan bahwa sebetulnya ASG itu adalah refleksi iman yang dihadapkan kepada situasi nyata. Refleksi iman saya, refleksi iman anak saya, refleksi iman orang tua kita walaupun sudah lanjut usia, dia direfleksikan kepada situasi hidup. Kita keluar rumah, kita kemudian jalan pagi, ketemu tukang sapu, lalu kemudian kita refleksikan apa yang ada dalam diriku. Ya. Nah, itulah sebetulnya refleksi. Maka perjalanan iman kita ini selalu dinamis, sesuai dengan apa yang kita lihat. Pekakah kita tentang itu? Ini yang menjadi sebuah pesan dari ASG secara umum bahwa itu adalah ungkapan refleksi iman kita. Ungkapan refleksi iman kita terhadap kesejahteraan bersama tahun ini. Ya, kesejahteraan bersama. Teman-teman di paroki banyak yang kemudian berupaya untuk kesejahteraan jasmani. Teman-teman yang di bidang pewartaan, liturgi, kerasulan kitab suci, katekese, dia bagaimana kesejahteraan iman, ya rohani. Karena manusia itu adalah jasmani dan rohani. Mengejar itu semua supaya, nah ini adalah sebuah dinamika, dinamika hidup kita. Hidup kita pun juga tidak stagnan berhenti, tetapi harus dinamis terhadap apa yang kita lihat. Jadi iman yang kita miliki, iman akan Allah, iman akan Yesus Kristus, kita cerminkan. Nih cerminnya kondisi hidup. Gitu. Lalu apa setelah kita lihat, kita cerminkan? Nah, kita rasa-rasa, membuat hati kita gelisah, terus kemudian yuk kita lakukan sesuatu. Kira-kira begitu ya, untuk mampu mengubah situasi. Tidak kemudian menyembuhkan, ya, tidak kemudian menyembuhkan, tetapi pertama-tama adalah mengubah dari situasi A menjadi situasi B. Padahal tujuannya itu adalah hidup manusia pasti di ujung sana. Tapi perlahan untuk diubah situasi hidupnya. Ya, kita lihat sebetulnya ASG itu memiliki sejarah di mana iman itu pun sendiri dihadapkan kepada situasi hidup orang, hidup masyarakat saat itu. Ya, kalau kita perhatikan gambar ini. Sampai anak gua ambil, dapat gua di situ. Saya tanya, belum bayar bu kan? Gimana? Oke. Kata anak, belum bayar sih. Bisa di-mute. Ya, terima kasih. Nah, inilah situasi pada zaman itu. Situasi pada zaman itu di mana
Rerum Novarum Paus Leo 13. Rerum Novarum pertama kali 1891. Inilah kira-kira gambaran situasi hidupnya. Kita perhatikan ada yang bos-bos di situ ya, topinya tinggi-tinggi. Lalu kemudian ada yang mengambil sesuatu di bawah, ada yang mencoba segala macam di sini. Ya, ini gambaran situasi saat itu yang kemudian para kapitalis, para pemilik modal dan seterusnya. Tetapi lihat dalam tulisan di bawah pesannya Paus Leo yang saya artikan, saya sudah nanya Romo Uut sebetulnya. Romo ini artinya apa? Ancaman yang luar biasa dari Yesus Kristus pasti menimbulkan ketakutan pada orang-orang kaya. Ya, itu artinya. Tapi kalau ini diartikan secara harafiah, apakah artinya kita harus miskin? Ya, yang katanya gereja berpihak kepada kaum miskin, Yesus kemudian ada di berpihak di kaum miskin. Bahkan Paus Leo pun mengatakan ancaman luar biasa bagi Yesus Kristus, dari Yesus Kristus pasti menimbulkan ketakutan orang-orang kaya di situ. Nanti kita akan lanjutkan sebetulnya ini bermaksud apa kalimat ini. Ya, karena tentunya kemarin magisterium, paus, seorang rasul, penerus rasul, seorang magisterium, dia memiliki pesan-pesan tertentu di situ. Kita lihat beberapa sheet ke depan nanti. Nah, kondisi ini sebetulnya berawal dari biang keladi, ya, biang keladi akar permasalahan situasi pada saat itu. Ya, akar permasalahan perkembangan politik, kemudian banyak pemilik modal yang menerapkan di industri dan segala macam ya, politik ekonomi, lalu memotivasi banyak orang pemilik modal itu untuk menanamkan semuanya modal di industri. Ya, ini kita lihat tokoh-tokohnya di sini. Ya, ada Adam Smith dan seterusnya. Jadi berawal dari perkembangan ekonomi politik. Kenapa ekonomi politik? Ternyata ekonomi punya politik, punya cara, punya sistem yang ternyata memang merugikan, yang ternyata emang tidak berpihak kepada semua, tetapi berpihak kepada satu golongan atau satu kelompok. Itulah perkembangan ekonomi politik. Ekonomi yang punya politik, bukan perkembangan kesejahteraan ekonomi, tetapi perkembangan politik ekonomi. Ya, kita lihat di sini sebetulnya ekonomi yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan dan prinsip moral. Ya, di situ prinsip moral apa yang ada? Ada amal kasih, ada kebaikan, dan mungkin zaman sekarang adalah CSR namanya ya, CSR. Itu sudah berkembang. Lahirnya CSR tentunya ada sebab akibat, ada latar belakangnya. Jadi memisahkan prinsip ekonomi dari moral, martabat. Yang penting untung, kira-kira begitu. Ya, yang penting untung. Atau kemudian dihitung atau dikalkulasi ataupun diperhitungkan berdasarkan kapan kamu kerja, berapa lama, itulah upahmu. Ya, inspirasinya kita lihat Yesus dan pekerja kebun anggur di situ. Itu prinsip ekonomi yang mengesampingkan prinsip-prinsip moral. Kalau kita pernah membaca teologi moral itu bukunya cukup bagus. Ada di Obor juga, penerbitnya Canisius. Itu akan banyak mengupas tentang bagaimana moral itu dihadapkan kepada keduniawian, termasuk diantaranya ekonomi. Ya, lalu kemudian nomor dua, biang permasalahannya itu adalah persaingan bebas. Ya, persaingan bebas. Jadi bagaimana kemudian bersaing sehingga akan menjadi unggul dan mengorbankan segala macam individu-individu, kelompok-kelompok yang ternyata berperan dalam industri, dalam proses produksi. Katakanlah kaum buruh. Jadi penerapan persaingan bebas pasti ada yang dirugikan karena berlomba di situ. Ya, itu yang nomor dua, persaingan bebas. Selain ada ekonomi yang mengesampingkan moral dan martabat. Ada lagi, negara nggak boleh campur tangan terhadap praksis, terhadap apa namanya praktek-praktek liberalisme.
Ya, jadi hal ini tuh lambat laun dan secara perlahan itu akan berpengaruh kepada warga-warga yang lemah. Lalu kemudian terakhir itu adalah individualisme. Individualisme pada konsepnya itu adalah seseorang yang tidak bisa diganggu gugat lah, ya, seseorang yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Pokoknya ini gue, you nggak ada urusan sama aku, gitu. Kira-kira seperti itu individualisme. Dia selalu bersikap pokoknya saya, ya pada saat itu. Nah ini ternyata memang latar belakang yang kalau kita refleksikan itu pun juga ada dalam dunia kita. Tadi sore saya baru saja berpikir juga ada yang jualan nitip jualan namanya keripik sukun. Keripik sukun satu kantong katakanlah harganya 10.000. Lalu kemudian, iya ini bisa kita jual, saya mengatakan begitu, ini bisa kita jual 15.000, wah untung 50%. Saya hanya sebagai distributor kok untung 50%. Refleksi kita adalah berapa sih untungnya yang membuat? Apakah ada keadilan di situ? Ya. Jadi memang ternyata alasannya untuk iya supaya jualannya laku, yuk saya jualin. Tetapi kita mendapat untung di situ dan untungnya yang cukup signifikan dan tidak berusaha apa-apa. Refleksi kita, refleksi iman kita adalah untung dia berapa ya? Pantaskah saya mengambil profit yang sedemikian besar? Tetapi bagi persaingan bebas, bagi konsep politik ekonomi yang tidak mengenal moral, itu sah-sah aja. Tetapi iman Kristiani, kalau memang kita mau membantu dalam proses keekonomian, yuk kita memakai keekonomian Paus Fransiskus. Itu ada dokumennya, Paus Fransiskus. Ya, itu tentang ekonomi. Nah, sekarang banyak juga yang kemudian dari situasi itu mencoba untuk memberikan obat-obat yang mujarab untuk masalah-masalah sosial itu. Ada Karl Marx, ada segala macam, Robert Proudhon, Charles Fourier, semuanya ingin mencoba melihat seperti itu. Lalu kemudian mengobati permasalahan-permasalahan yang ada. Konteksnya itu adalah ternyata memang kekayaan itu bagi mereka itu adalah personal. Jadi begitu ada kekayaan, memiliki kekayaan, itulah indikasi secara personal apa? Ini pasti ada sesuatu. Lalu kemudian apa efeknya? Efeknya adalah ingin menciptakan lembaga sehingga mengatur semua harta benda. Mengatur semua harta benda. Padahal dalam ajaran iman Katolik, nanti kita lihat di belakang, gereja membuka seluas-luasnya untuk bagaimana kegiatan umat berekonomi. Tetapi kemudian diarahkan kepada kesejahteraan bersama. Kalau gereja mengajarkan itu. Tetapi ini juga sudah kita lihat poin yang kedua harus diupayakan. Jadi berusaha adanya lembaga yang berkuasa dan mengatur, mengembalikan hak milik pribadi menjadi dan penguasaan hak-hak milik. Ini mengarah kepada sosialis dan kemudian ke depannya menjadi komunis. Ya selain komunis itu tidak percaya kepada adanya Tuhan, tetapi dia juga merangkap sosialis. Semua itu adalah milik uh, bersama, katakan. Ya. Jadi manusia tidak ada hak di situ sama sekali. Jadi masing-masing mereka, tokoh-tokoh ini menyodorkan obat yang mencoba untuk menjemukan. Ini kondisinya. Lalu bagaimana kemudian penggalan-penggalan sejarah yang mencoba dari sisi gereja mengobati melihat situasi seperti ini, lalu kemudian akan eh, mengambil sebuah inspirasi apa di situ. Tentunya inspirasi berdasarkan apa? Berdasarkan keimanan, berdasarkan apa yang gereja imani sebetulnya. Nanti kita lihat pendasaran teologisnya. Ini kita berbicara dengan keduniawian dulu, ya, sejarahnya. Jadi setelah revolusi industri itu muncul, itu berbagai macam keprihatinan itu terjadi.
makin buruk para buruh, ya kondisinya makin buruk sekali. Ya, ensiklik yang berisi penjabaran ajaran sosial Katolik yang menolak sosialisme menganjurkan regulasi syarat-syarat kerja, mendesak penetapan upah layak dan seterusnya pada saat itu. Itu ensiklik yang berisi penjabaran. Artinya apa? Ini pasti ada yang men-trigger. Ada yang duluan eh, ngacak-ngacak lah ya. Ada yang duluan kemudian eh, merefleksikan kondisi, lalu kemudian berdasarkan eh, iman, ya kita refleksikan dengan iman Kristiani, lalu kemudian ngacak-ngacak. Maka kemudian terjadilah ensiklik. Kalau tidak ada yang ngacak-ngacak atau tidak ada yang mencetuskan, mungkin akan tidak terjadi. Ya, kita melihat penggalan sejarah yang ada dinamika iman pada saat itu. Maka dipengaruhi uskup Jerman yang bernama Wilhelm Emanuel Ferrer von Kettler. Dia seorang Jesuit, ya. Jadi itu kemudian Paus Leo XIII menerbitkan ensiklik. Jadi gara-gara satu orang, satu uskup yang kemudian terus-terusan mencerminkan, terus-terusan berinspirasi dan ingin mengubah sebuah tatanan, akhirnya gereja melihat Bapak Paus menerbitkan sebuah ensiklik. Dia adalah tentunya magisterium ya, seperti ada penjelasan kemarin. Siapa dia sebetulnya Kepler ini? Apa yang dia kejar? Ya. Dari situasi-situasi itu ada dua hal yang penting dan tiga sebetulnya. Yang pertama adalah mengetuk kemurahan hati orang-orang kaya untuk menyokong orang-orang miskin memberi modal. Ini upaya dari sisi gereja sebelum terjadi ensiklik ya, sebelum terjadi. Maka yang sheet yang sebelumnya di note bawah kita melihat di situ ya, sehingga mempengaruhi Paus Leo untuk kemudian menerbitkan ensiklik Rerum Novarum, ensiklik ASG yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Kepler ini sebetulnya pertama kali dia mulai, mungkin kalau kita hidup zaman dulu ya, berjalan-jalan. Berjalan pergi-pergi mencari orang yang berkecukupan, yuk kita bantu, kira-kira seperti itu. Ya kalau ibu bapak berjalan juga di beberapa kawan-kawan PSE juga seperti itu ya, atau yang mencari dana, yuk kita bantu, dan seterusnya. Banyak sekali yang konteks zaman ini, tetapi saat itu adalah langsung dia mengetuk kemurahan hati orang kaya. Sisi lain adalah juga menuntut pemerintah. Gereja mulai kemudian sedikit menyerang pemerintah pada saat itu untuk mengatur perundang-undangan tentang jam kerja, tentang buruh, tentang buruh wanita, tentang segala macam di situ. Mungkin termasuk juga jam istirahat misalnya, pengaturan upah lembur misalnya. Inspirasinya saat ini di negara kita apa? Ternyata dengan ada pergerakan buruh, dengan ada banyak dorongan, sehingga muncul apa? Yang namanya UMR. Ya, itu konteks zaman sekarang. Bukan artinya UMR itu peran gereja, tidak. Tetapi kalau kita mencerminkan kondisi sebuah dinamika, menciptakan sesuatu. Kalau zaman dulu menuntut pemerintah, si Romo Kettler ini, ya untuk mengatur dan ini dan itu, saat ini pemerintah Indonesia pun juga demikian. Dari sebuah kondisi diinspirasikan oleh sesuatu, dicerminkan oleh sesuatu, menjadi oh sekarang UMR. Dicerminkan di daerah Jawa Timur, UMR Jawa Timur. Dicerminkan di daerah Papua, oh UMR Papua. Ya, itu salah satu kontekstualnya, sangat konteks sekali zaman ini. Dan yang terakhir adalah hubungannya ke 2024. Berjuang di parlemen. Bagi ibu bapak yang menjadi calon caleg nih ya. Berjuang di parlemen. Gereja sudah mendukung tentang itu. Berjuang untuk apa? Tentunya untuk kesejahteraan bersama. Jangan kemudian sudah duduk di parlemen, kursinya empuk, enak, hangat, jadi macam-macam. Ya, ini sejarah zaman dulu. Ternyata memang tiga hal ini kalau konteks gereja kita, konteks paroki aja sudah melakukan penggalangan dana, ada dana papa, ada APP, mengatur kemurahan hati.
adanya APP sebetulnya sangat realistis adalah mengetuk hati kita untuk sebuah pertobatan, pertobatan komunal ya, secara bersama-sama. Yuk kita membalik sikap, bagaimana kemudian berpihak kepada yang miskin. Yuk kita kumpulkan dana dan seterusnya. Itu konteks zaman sekarang. Lalu kemudian menuntut pemerintah, pemerintah pun juga sudah bergerak banyak perihal bagaimana kesejahteraan buruh, tetapi kalau kita pikir buruh pun juga tidak akan selesai-selesai permasalahannya pelan-pelan. Ya. Lalu kemudian juga tentang parlemen. Nah, kesejahteraan umum, di sini Kettler juga menjelaskan kesejahteraan umum tidak mungkin tercapai tanpa mengikut sertakan agama. Mengapa? Ada pertimbangan-pertimbangan hati, ada pertimbangan-pertimbangan rohani di situ sehingga bisa kemudian menyentuh masalah-masalah sosial. Bapak Ibu jangan kaget kalau di KGK pun juga ada masalah ASG, masalah ekonomi, masalah keadilan. Di situ juga ada di Katekismus Gereja Katolik. Makanya ditulis di sini yang selalu menyangkut Depositum Fidei, pengajaran iman. Ya, lalu kemudian ia menyusun program sosial politik ya, dan demi sebuah institusi religius, bagaimana kemudian memecahkan masalah, lalu kemudian membuka peluang untuk campur tangan negara pada saat itu. Bagaimana negara melihat, bagaimana bagaimana pada saat itu gereja melihat, lalu mereka mungkin bayangan saya mungkin bisa berdiskusi dan seterusnya. Nah, sehingga inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Rerum Novarum. Ya, Rerum Novarum tadi Paus Leo ke-13 merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja yang dikeluarkan 15 Mei tahun 1891. Menaruh fokus khususnya setelah ada pergerakan itu menaruh fokus pada apa? Keprihatinan pekerja, keprihatinan buruh, dan dengan jelas menolak Marxis komunis. Ya, jadi ini sangat jelas. Dan juga akibat-akibat dari revolusi-revolusi industri. Karena apa? Buruh zaman itu banyak diperas, pokoknya jelek dah nasibnya. Lalu kemudian muncul ensiklik, muncul sebuah sikap dari gereja. Untuk apa? Menjadi panduan bagi gereja memandang situasi seperti itu. Maka kesimpulannya di sini adalah sebetulnya eh, sebuah pergerakan dicerminkan, lalu kemudian menjadi sebuah ajaran iman. Ya, sebuah pergerakan, sebuah dinamika hidup umat, sebuah dinamika hidup masyarakat dicerminkan menjadi sebuah apa yang diimani, tradisi ya. Bagaimana kita berpihak kepada yang miskin. Ternyata memang mereka banyak gagasan untuk itu. Ya, itulah salah satu penggalan dari ajaran sosial gereja, dokumen yang pertama. Maka kesimpulannya di situ adalah Gereja Katolik mencurahkan tanggapan atas isu-isu ketidakadilan dan pembelaan martabat manusia yang terfokus pada kaum buruh pada saat itu. Pada saat ini gagasannya martabat manusia seperti apa? Banyak sekali gagasan untuk itu. Tahun pertama Keuskupan Agung Jakarta tentang martabat manusia, banyak sekali ide di situ menjadi sebuah gerakan. Tidak hanya untuk kaum buruh atau zaman sekarang namanya pekerja Katolik. Ya. Nah, inilah salah satu contoh Ibu Bapak bisa melihat di download ya di dokumentasi dan penerangan KWI. Ini salah satu dokumennya Rerum Novarum. Itu bisa dibaca di sini dan kita lihat di paling bawah Rerum Novarum itu KWI baru meluncurkan tahun 2022 bahasa Indonesia. Jadi begitu bukannya lambat tetapi begitu terasa bahwa memang menerjemahkan dokumen-dokumen itu butuh 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 proses dan butuh legitim, butuh izin imprimatur, nohil obstat supaya bisa beredar di situ. Dan ini kita bisa sekarang download banyak sekali ya dokumen-dokumen. Nah, maka yang tadi ajaran sosial gereja kita baru sampai kepada eh, refleksi ya, refleksi iman, dinamika hidup iman Kristiani, dinamika kekuatan yang muncul untuk dan mampu mengubah. Pada saat itu ternyata mampu. Pergerakan terus berjalan, dinamika terus berjalan sampai
tahun-tahun juga berjalan, bermunculan banyak dokumen sehingga 12 dokumen. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana secara umum ASG diartikan. ASG adalah ajaran formal magisterium. Ya, ajaran formal magisterium. Berupa ensiklik, surat-surat apostolik, dan hasil sinode. Nanti sebentar lagi juga pasti akan muncul sinode, karena bulan depan Bapak Kardinal, lalu Monsinyur Anton Bunyamin, Ketua KWI juga berangkat ke Roma nih, untuk hasil sinode. Sinode dari antar benua, lalu sinode umum, kumpul semua di Roma. Ini pasti akan melahirkan sebuah dokumen tentang sinode. Ya, ini sebuah konsep-konsep bagaimana magisterium itu terus mengajarkan iman. Nah, dalam hal ASG ya seperti ini, magisterium gereja. Kita ingat kemarin ya, magisterium gereja dan kompendiumnya. Kita lihat yang cetak biru. Otoritas pengajaran resmi ini juga diperluas dengan kebenaran-kebenaran lain yang memiliki hubungan, mempunyai hubungan erat dengan wahyu. Jadi kebenaran-kebenaran lain diperluas. Otoritas, siapa yang otoritas dalam gereja? Itu mereka adalah para magisterium. Jadi ini sudah runut ya kalau bahasa Jawa itu. Jadi berjalan dengan begitu baik. Tidak kemudian diinterpretasikan sendiri-sendiri. Kita sedikit membuka beberapa dokumen ya. Saya sudah menyampaikan ke Ibu Tris, ada ikhtisar dokumen ajaran sosial gereja. Itu dokumen yang kali pertama tahun 2023 itu ada sosialisasi di Samadi bulan Januari. Tetapi baiknya memang untuk membaca dengan lengkap bisa download di Dokpen KWI ataupun juga membeli dokumennya. Bisa membaca di situ. Ini adalah sebuah ringkasan saja. Tetapi nanti Ibu Bapak pasti akan di-share dari Bu Tris tentang Rerum Novarum. Kita lihat di sini pokok-pokok pemikiran Rerum Novarum menampilkan tanggapan gereja atas isu-isu ketidakadilan dan pembelaan atas martabat manusia pada saat itu kaum buruh. Ini Rerum dari yang tebel itu banyak kondisi-kondisi cerita, oh ternyata benang merahnya tuh ini. Ya. Lalu yang kedua, Guadragesimo Anno, 40 tahun setelah Rerum Novarum. Ya, muncul lagi di sini mengkritik persaingan kapitalis sebagai yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ternyata kapitalis pun juga bersaing, ya. Bersaingnya para kapitalis ternyata merugikan yang tidak kapitalis ternyata. Gereja melihat itu. Terbit lagi sebuah ensiklik. Itu 40 tahun sesudah Rerum Novarum. Lalu Mater et Magistra. Ini mengajarkan kita yang sampai saat ini bahkan anak-anak kita yang sekolah di persekolahan Katolik ya, ataupun juga OMK mengajarkan, ataupun sejak Bina Iman mungkin. Ada see, judge, and act. Ya, kita lihat, lalu kita memilah dan memilih. Bagi ibu bapak yang mengikuti latihan rohani, di situ diajarkan memilah dan memilih. Setelah itu apa? Action lah. Mater et Magistra sejak 1961 mengajarkan tentang ini. Jalan pikiran ajaran sosial gereja. Jadi jalan pikiran ini kemudian kita rangkum, oh ternyata juga dalam menentukan keputusan-keputusan bagaimana saya menemukan sebuah kebijakan dalam berpastoral, juga menetapkan kebijakan kegiatan di lingkungan yang melibatkan masyarakat, misalnya seperti itu. Jadi ada konteksnya, ada cerminnya. Tidak melulu dengan kemudian memajukan tata dunia yang adil. Wah, saya nggak mampu untuk tata dunia yang adil. Tetapi peran di lingkungan, di RT RW pun juga ternyata memajukan. Ya, kita melihat. Jadi kita lihat see, lalu kemudian kita judge. Kita judge artinya dalam tanda kutip kita hakimi apa yang kita lihat. Untuk apa? Untuk kemudian kita melakukan sesuatu demi kebaikan bersama. Ya, hati yang membuat hati itu gelisah. Kita ingin melakukan sesuatu. Ya, gelisah terus hatinya melihat sesuatu. Kalau bagi beberapa komunitas,
tanda salib pun juga sebetulnya salah satu efek dari jalan pikiran ini, ya. Kita kemudian setelah dilihat kita pikirkan, masukkan ke dalam hati, gelisah hatinya, lalu setelah itu apa? Lakukanlah dengan tangan kiri dan tangan kanan. Ada actionnya sebuah iman yang kita imani itu. Jadi ada sebuah inspirasi, banyak sekali inspirasi dalam ajaran-ajaran sosial gereja. Lalu kemudian sampai kepada nomor 6 lah ceritanya, ya, Gaudium et Spes ini yang paling mutakhir, ya, tentang paling kita terkenal, ya, tentang martabat manusia, tentang ateis dan bahkan sampai kepada perkawinan juga keluarga, lalu kesuburan perkawinan. Kemudian di sini ada kehidupan sosial ekonomi, harta benda pun juga, ya, harta benda. Ibu Bapak nanti bisa melihat dokumen yang disampaikan di grup, ya. Inilah bagi Ibu Bapak yang pernah mengikutinya di Samadi ataupun juga sudah di-share di TSBP 3 paroki. Ini dilaksanakan di Januari 2023. Di situ ada pengantar, kita bisa lihat sedikit dokumennya, ya. Saya akan close sebentar. Kita akan lihat dokumennya, coba. Kita akan lihat dokumennya yang mana tadi, ya. Yang ini. Nah, sudah terlihat full screen? Sudah, ya? Sudah, Belum? Pak. Sudah, ya. Nah, inilah pengantar, lalu ada dasar ruang lingkup, lalu kemudian ada latar belakangnya, tema yang diangkat ada 12 tema, ya, bukan inspirasi, tapi temanya. Karena satu dokumen berkaitan dengan dokumen lain, oh inspirasinya sama, begitu. Nanti kita lihat di belakang. Ya. Ada pendasaran teologis, empati dan terlibat di setiap zaman, di setiap kesempatan, semuanya ada di sini. Itu kita melakukannya di bulan Januari. Kita lihat di sini bagaimana Rerum Novarum, bagaimana Paus Leo XIII, Yohanes Paulus II setelah 100 tahunnya, tahun 1991. Cantesimus Annus di situ. Ya, kita lihat, sorry agak cepat di sini. Dokumen ajaran sosial gereja adalah dasar dan ruang lingkup keterlibatan gereja. Itu konteks zaman sekarang, ya. Terus sampai di sini nanti Ibu Bapak akan melihat beberapa intisari dokumen-dokumen yang ada. Ya. Kita lanjutkan lagi. Oh. Nah, kita lanjutkan lagi ini. Maka inilah dalam perspektif bagaimana sejarah, lalu kemudian bagaimana latar belakang, apa yang kemudian membuat gereja menjadi gelisah pada saat itu, lalu berbagai macam upaya pada saat awal dulu, ya. Nah, sebetulnya di zaman sekarang kita lihat pendasaran teologisnya bagi kita untuk berbuat sesuatu tentunya ada dasarnya di situ, ya. Apa sih yang sebetulnya membuat kita semangat? Apa yang sebetulnya membuat saya tergerak hati kita? Ya, kita lihat pendasaran teologis. Gereja mengimani Allah yang sejak zaman dulu, ya. Sejak zaman dulu berarti sejak perjanjian lama itu Allah tuh hadir, berkarya dan terlibat dalam sejarah hidup manusia. Ya. Jadi itulah dasar teologisnya. Bagaimana Allah terlibat. Bagaimana kemudian perspektif sekarang nih, bagaimana saya bisa terlibat dalam masyarakat, bagaimana saya terlibat dan berkarya. Gitu. Jadi konteksnya seperti ini. Ya, bagaimana kemudian kita bisa hadir, bisa berkarya dan terlibat dalam setiap zaman, di setiap kesempatan. Mulai dari lingkup-lingkup terkecil. Ya. Nah, kalau kita lihat gereja mengimani Allah yang sejak dulu hadir, kita ingat sekali zamannya Musa. Zamannya Musa,
Dia membawa peduli dengan bangsa Israel, membawa melewati gurun, keluar dari Mesir, nyebrangin Laut Merah, dan seterusnya ya. Kalau Musa zaman sekarang memakai handphone ya, dengan map dia. Anda dalam rute tercepat menuju tanah perjanjian, 200 meter belok kanan. Ya ini Musa dengan membawa keluar dari Mesir. Ini sudah sebuah refleksi bagi kita bagaimana Allah itu hadir. Bagaimana kita bisa berperan untuk hadir berkarya dalam tempat kerja, dalam lingkungan, dalam mungkin wilayah, ataupun apapun yang kita jumpai di situ. Ya, dalam konteks ini ASG menjadi sebuah refleksi panggilan gereja untuk bertindak menghadapi persoalan-persoalan sosial. Jadi konteksnya ASG dihadapkan kepada refleksi peradaban, refleksi situasi. Landasannya apa? Landasan pokok gereja ya pastinya akan iman kepada Yesus Kristus. Kita lihat sebetulnya kenapa kok Yesus itu, kalau kita gali kitab suci luar biasa. Kitab suci menceritakan banyak banget. Seperti yang kemarin, apapun yang diajarkan, yang tidak tertulis, dunia tidak akan cukup menampungnya, kata Yohanes. Artinya sungguh sangat banyak. Ya, iman akan Yesus Kristus banyak sekali inspirasinya di situ. Kita lihat yang sangat simpel dulu. Perjanjian lama. Bagaimana Allah kemudian berperan. Dogi saya agak repot. Ya, bagaimana perjanjian lama Allah berperan menyelamatkan manusia dengan segala macam bentuknya. Perjanjian baru juga gitu. Allah juga hadir juga. Bagaimana ia kemudian berkarya, bahkan juga sampai dia wafat untuk keselamatan. Ini inspirasinya Allah yang hadir dan berkarya dalam setiap hidup manusia. Ya, maka gereja mengimani Allah yang hadir, hadir yang terlibat dan berkarya dalam sejarah hidup manusia, tentunya juga mengundang kita untuk menunjukkan hal yang sama terhadap problem-problem masa kini, terhadap kejadian-kejadian masa kini, terhadap apa yang kita lihat, untuk kemudian membuat hati kita gelisah dan berbuat sesuatu. Itu. Inspirasinya seperti itu dalam segala hal. Eh, Tidak perlu tinggi-tinggi, tidak perlu muluk-muluk, tetapi kemudian apa sih yang bisa saya lakukan sebagai cerminan tadi iman terhadap Yesus juga. Ya, pendasar teologisnya juga sangat sederhana sekali. Ternyata Allah yang hadir, yang terlibat, yuk kita cerminkan, yuk kita juga merasa diundang untuk itu. Ya. Ini konteks biblisnya sangat-sangat erat sekali pada saat Yesus memanggil 12 rasul. Ya, Yesus memanggil 12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman. Lalu kemudian siang dia memanggil para muridnya. Ya, memanggil para muridnya. Ini sebuah inspirasi bagi inspirasi ajaran sosial gereja. Kenapa? Begitu dia memanggil para murid, Yesus melibatkan banyak orang. Partisipasi diangkat di sana. Ya, dia mungkin semalam-malaman berdoa itu ngelapor ke Bapa di surga, ini kerjaan ini banyak, ini gimana, dan seterusnya, sehingga udah panggil kru, 12 orang harus panggil. Ya. Kira-kira seperti itulah ya. Lalu Yesus turun, kemudian memanggil 12 muridnya. Ini inspirasi partisipatif. Sampai sekarang, paroki-paroki, gereja, banyak kemudian, yuk kita mengedepankan partisipatif. Ya, kita lihat nanti di inspirasi ajaran sosial gereja. Kemudian apa setelah itu? Memanggil, mengangkat, dan berpartisipasi, kemudian berkarya. Lalu ia turun dan dengan mereka berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ sudah banyak berkumpul. Dari mana? Ternyata dari mana-mana banyak datang. Yudea, Yerusalem, Tirus, Sidon, dan seterusnya. Dia berkarya di situ. Ya, kalau kita lihat map kira-kira seperti ini ya. Ada di situ, kita lihat di bagian atas itu ada Sidon, dekat Syria.
kemudian Tire, turun ke bawah, lalu kemudian Yerusalem, Yudea. Ini areanya ini luar biasa. Orang pada berkumpul. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Yesus dan para murid, para rasul. Sama seperti kita. Paroki begitu besar sampai nanti kepada paroki yang baru di Gading Serpong, areanya begitu besar. Ini tentu membutuhkan banyak kru di situ, banyak sesuatu yang Yesus mengangkat partisipatif, semangat itu yang dia angkat. Ya, maka sebetulnya cara gerak hidup Yesus sungguh sangat simpel. Semoga kita bisa mengimani ini. Dia berdoa, kemudian ini pondasi spiritual, menggali apa yang dikehendaki oleh tradisi, oleh kitab suci, lalu kemudian menemukan kehendak Allah dalam kesunyian, lalu kemudian komunitas. Dia memanggil ke-12 muridnya, ke-12 rasul, meletakkan pondasi apa? Gerak bersama. Ya, gerak bersama. Kalau gerak sendiri-sendiri ruwet nanti. Gerak bersama. Lalu kemudian apa? Berkarya. Inilah gerak hidup Yesus. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita bagaimana pendasaran teologis ini di zamannya Yesus telah secara langsung terlibat dalam situasi dunia dan memperbaiki tatanan dunia. Konkretnya, Yesus telah terlibat dalam hidupnya berbuat sedemikian rupa untuk banyak orang. Ya. Jadi jangan lupa ini tentang partisipatif. Semoga solidaritas tahun besok dan mengejar kesejahteraan bersama tahun ini pun juga kita selalu mengangkat partisipatif ini. Tanpa partisipatif, tanpa kemudian ada pendasaran spiritual, dan kemudian karya-karya yang menyelamatkan, karya-karya kebaikan banyak orang, kalau itu nggak dilaksanakan, tentunya memang, oh saya belum belum sedikit belum memahami cara gerak hidup Yesus. Ini pendasaran teologisnya. Maka sebetulnya ada 7 inspirasi dalam ajaran sosial gereja. Cuma ada 7 dari 12 dokumen. Yang seperti tadi saya sampaikan, dari dokumen-dokumen yang tebal-tebal banyak-banyak itu ternyata hanya ada 7. 7 inspirasi ASG. Sebagian mengatakan 10 karena 7 dipecah lagi sedikit. Ini supaya lebih mempermudah. Ini adalah dasar teologis kita. Bagaimana kita mengimani Allah yang hadir, yang berkarya, kita pun juga diundang untuk itu. Di setiap zaman, di setiap kesempatan. Inspirasinya apa yang pertama? Hidup dan martabat manusia. Bagaimana inspirasi tentang hidup? Bagaimana pekerja dan seterusnya di sini. Lalu martabat manusia. Martabat manusia nomor 1. Ya, martabat Andri, manusia. maaf, izin Ya, reminder 5 menit lagi break oke. ya Pak ya. Siap. Kita selesai nanti di 7 inspirasi. Ya, inspirasi yang kedua itu adalah solidaritas. Ya, solidaritas ini inspirasi yang kedua. Kita harus solider. Ya, solider bukan hanya kemudian iya gue solider gitu, tapi apa aksinya? Ya, kemudian kepedulian terhadap ciptaan Allah. Ya, inspirasi ketiga. Inspirasi keempat, panggilan untuk berkeluarga, berkomunitas. Nah, ini muncul panggilan untuk berpartisipasi. Ya. Bagaimana kemudian permasalahan keluarga ada dalam dokumen yang nanti Bapak Ibu terima dari Butres. Itu ada permasalahan keluarga diangkat di situ. Dan juga bagaimana hidup berkomunitas, berpartisipasi. Inspirasi ini menjadi konteks kita cerminkan di zaman saat ini. Keberpihakan terhadap yang miskin dan lemah. Ya, inspirasi yang kelima. Inspirasi yang keenam, hak dan tanggung jawab. Dan yang ketujuh itu adalah bagaimana martabat pekerjaan dan hak pekerja. Di situ di ajaran sosial gereja juga diajarkan bagaimana etos kerja sebetulnya. Bagaimana etika kerja, etos kerja, bagaimana gereja melihat makna kerja itu sebetulnya apa. Ya. Itulah maka, ini slide terakhir setelah ini, martabat manusia, seperti yang saya sampaikan kemarin dalam pertemuan di Paroki Alam Sutra juga, inti daripada
ASG yang diangkat di Kuskupan Agung Jakarta, yang pertama selalu penghormatan martabat manusia. Setelah itu baru kesejahteraan bersama, lalu kemudian solidaritas, subsidiaritas. 5 tema ini yang diangkat dalam ARDAS, Arah Dasar Kuskupan Agung Jakarta, bahwa ASG sebagai refleksi komunitas peduli, ASG sebagai refleksi kehidupan kita di paroki, ASG sebagai refleksi kehidupan di lingkungan kita. Ya, saya break di sini. Nanti yang berikutnya bagaimana sikap gereja menurut Katekismus Gereja Katolik. Terima kasih. Kita break dulu. Ibu, monggo silakan. Nah, sudah full screen ya. Jadi dari kejadian-kejadian semua itu bagaimana Belum? Sudah, Kak. ya? Sudah full screen, Mas. Maaf, Pak. Tadi belum, sekarang sudah, Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana tentang Recording in kondisi progress. masyarakat zaman dulu, lalu bagaimana pendasaran teologis yang ada, lalu perjalanan dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, inilah kemudian menjadi sebuah sikap gereja. Ya, dokumen Katekismus Gereja Katolik kita tahu tahun ini baru berusia 30 tahun. Yang nanti akan dirayakan tanggal 11 Oktober. Jadi sungguh baru Katekismus Gereja Katolik ini. Bagaimana sikap gereja? Jadi sudah jelas di sini Gereja Katolik itu sama seperti konsep yang tadi, bahwa membaca kejadian-kejadian bersejarah dengan bantuan Roh Kudus di dalam terang seluruh wahyu Kristus. Kalimatnya sungguh teologi sekali, tetapi yang paling mudah itu adalah bagaimana kemudian dinamika hidup umat kita pertemukan dengan inspirasi kehidupan Yesus sendiri yang selalu hadir, berkarya, dan terlibat dalam kehidupan kita semua. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya mau terlibat juga? Apakah saya mau berkarya juga? Apakah saya mau hadir dalam setiap kejadian-kejadian yang merasa membuat kita gelisah untuk itu? Ya, saya ingin membantu, saya ingin berkarya, saya ingin mensolusikan, karena action kita tidak melulu dengan materi, tetapi kita menemukan cara, kita menemukan pemikiran-pemikiran, menyapa, berjumpa itu sudah merupakan sebuah pola hidup Yesus juga, bagaimana dia berjumpa, bagaimana dia berdialog. Ya, jadi kalau kita baca yang saya tulis hitam ini, usaha gereja membaca kejadian-kejadian bersejarah dengan bantuan Roh Kudus. Waduh, mengawang-awang tulisannya ya. Tetapi secara mudah bagaimana kita mengkontekstualkan iman kita kepada zaman ini. Ya, ajaran ini akan lebih mudah diterima jika kemudian kita memiliki kehendak baik dan tingkah laku kita atau pola hidup kita ditentukan oleh apa? Oleh dokumen-dokumen gereja itu. Tentang apa? Inspirasi tadi. Partisipatif, solidaritas, penghargaan martabat manusia, dan seterusnya. Ya, ini sikap gereja. Ada di KGK 2422 kalau Bapak Ibu buka buku ini. Ya, tentang ASG sendiri, KGK itu banyak mengulas tentang ajaran-ajaran iman, ajaran-ajaran yang kemudian harus kita jalani sebagai umat Allah. Nah, kemudian sisi lain juga sikap gereja itu adalah selalu mengupayakan pedoman, mengupayakan konsep-konsep, mengupayakan prinsip-prinsip bagi penilaian dan memberi orientasi untuk bertindak. Jadi ada arah yang dia apa namanya, yang dia upayakan. Contohnya apa yang paling jelas untuk kita? Bagaimana sikap gereja
pedoman. Salah satunya adalah apa? Ardas ini yang kita jalani 5 tahun ini. Itu salah satu upaya gereja juga. Bagaimana memberikan orientasi kita bertindak. Bagaimana orientasi terhadap penghargaan martabat manusia. Orientasi untuk selalu berpikir tentang kesejahteraan umum. Tahun besok orientasi bagaimana kita subsidiaritas, solidaritas. Ya. Hal yang paling penting adalah apa? Tidak eksklusif ditentukan oleh faktor ekonomi. Ya. Tiap sistem di mana hubungan masyarakat secara eksklusif ditentukan oleh faktor ekonomi bertentangan dengan kodrat pribadi manusia dan dengan tindakan-tindakannya. Setiap sistem dalam masyarakat, dalam kemudian kita berelasi dengan orang lain pun juga menjadi kritikan untuk diri kita sendiri kalau kita cerminkan kepada apa? Kepada ajaran sosial gereja. Ya. Nah, sebetulnya sikap gereja ini sudah sangat simpel sekali kalau kita hadapkan dengan hal yang seperti ini. Ya, di Matius bab 5. Kalau tadi gereja berpihak kepada orang miskin, ya, jika orang miskinlah yang akan mendapat kerajaan Allah. Atau jika orang yang menderita, jika orang segala macam konsep problem hidup di mana miskin dalam hal ini digambarkan sebagai seperti gambar ini ya. Tetapi sebetulnya kalau kita miskin iman misalnya, atau kita miskin tegur sapa, atau kita miskin segala macam. Karena miskin zaman sekarang tidak hanya materi, tetapi juga dari sisi rohani, dari sisi bagaimana pola hidup dia. Kalau dari sisi materi, kalau kita melihat jika orang miskinlah yang akan mendapatkan kerajaan Allah, apakah berarti kita harus sengaja hidup miskin? Atau kemudian kita nggak boleh memiliki harta, memiliki kekayaan yang berlimpah misalnya. Apakah itu juga kita nggak boleh? Karena artinya bahwa orang-orang yang tidak miskin berarti dia tidak memiliki kerajaan Allah. Sebetulnya bukan itu. Kalau ditafsirkan secara harafiah, ya memang itu. Tetapi kita lihat sekarang ilustrasinya. Kalau seandainya ada gambar ini, apakah Yesus berpihak kepada yang miskin? Oh, Yesus kumpulnya maunya sama mereka-mereka, begitu ya, sama yang miskin, karena mereka adalah yang punya kerajaan Allah. Tidak seperti itu inspirasi kita, kan? Inspirasi kita adalah bagaimana kita mau mengikuti pola hidup Yesus, berpihak, kemudian melayani mereka. Dengan apa? Dengan talenta-talenta yang kita miliki juga. Jadi kalimat ataupun perikop kitab suci itu bagaimana sebetulnya kita meniru cara hidup Yesus itu sendiri. Ya, bukan kemudian kita divonis bahwa kalau tidak miskin, you berarti nggak punya kerajaan Allah. Ini berbanding kebalik dengan apa yang nanti akan saya bahas, teologi kemakmuran. Kalau Yesus seperti ini lawannya adalah teologi kemakmuran. Bahwa kalau yang sudah berstatus sosial baik, Allah itu hadir untuk mereka. Kalau nggak baik, berarti Allah nggak hadir. Nyatanya bahwa Yesus hadir pada mereka yang membutuhkan. Dalam sebuah pembekalan atau dalam sebuah sosialisasi, saya mengatakan ada sesuatu yang harus didahulukan. Ya, mereka-mereka inilah yang harus didahulukan. Ya, kalau kita solider kepada kehidupan. Nah, ini versi kartunnya seperti ini. Jadi sebetulnya problemnya itu adalah apa? Hati kita, nurani kita, lalu kemudian tadi ada see, judge, and action. Ya, bagaimana hati kita itu kemudian bisa memilah dan memilih. Ini ditegaskan dalam Matius bab 6 dan Lukas. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya, kita diajarkan untuk seperti ini. Jadi bukan masalah harta, masalahnya adalah hati kita. Peka nggak gitu? Mau nggak kita gelisah untuk itu? Ya.
Kenapa ini di mana hatimu berada? Kita lihat gereja sendiri mengajarkan dalam katekismus gereja Katolik bahwa bagaimana sikap gereja itu sendiri terhadap keekonomian. Setiap orang berhak atas usaha ekonomi. Punya hak kok, mau buka perusahaan kayak mau apa kayak gitu ya. Bebas. Ya, tetapi kemudian tiap orang dapat dan harus menggunakan talenta-talentanya supaya dapat memberikan sumbangan. Dapat kemudian action sesuatu. Ya. Ini sikap gereja. Maka yang tadi bukan harta, bukan keekonomian yang ada dalam konsep itu, tetapi hati kita. Dan bagaimana kemudian kita bisa menggunakan semua talenta kita. Karena talenta itu bukan hanya harta. Pemikiran-pemikiran kita, sumbangan-sumbangan, ide-ide, lalu berjumpa dan kemudian berdiskusi, memecahkan masalah dengan mereka, itu pun juga sebuah karya. Bagaimana menggunakan talenta-talenta kita memberikan sumbangan bagi kesejahteraan. Ini sikap gereja. Dan tentunya adalah sikap kita semua. Maka sebetulnya gereja Katolik tidak pernah mengklaim bahwa ajaran sosialnya itu udah yang paling benar, satu-satunya paling benar. Ya, berposisi kemudian yang lain tidak benar. Ya. Ajaran sosial gereja Katolik selalu berbicara kepada kemanusiaan, moral, perdamaian, keadilan. Ya. Nah, 4 hal ini atau 5 hal juga perihal etika mungkin ya. Ini ternyata juga nggak hanya punya gereja Katolik. Semua orang memiliki, semua agama memiliki, mau agama Islam, Buddha, Hindu, pasti berbicara tentang keadilan, pasti berbicara tentang moral. Mau dari suku Jawa, suku Makassar, suku Papua, suku segala macam. Pasti juga berpikir baik tentang kemanusiaan, moral, dan seterusnya. Semua orang mengajarkan ini. Jadi gereja tidak pernah mengklaim tentang ini. Tetapi bahwa gereja adalah satu-satunya institusi yang hierarki, iya jawabannya. Ya, sebagai satu-satunya dalam hierarki gereja Roma dan salah satu dari beberapa gereja yang memiliki hierarki, itu kita katakan iya. Institusi keagamaan dalam ini gereja Katolik merupakan satu-satunya lembaga yang secara jelas dan perinci dan berkelanjutan untuk meneruskan, merumuskan. Rumusan itu tentunya dari hasil refleksi ya, serta sikap dan ajarannya terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ya. Jadi bahwa gereja Katolik merupakan satu-satunya lembaga yang secara jelas dan terinci, jawabannya adalah iya. Tetapi dia bukan satu-satunya dan bukan mengklaim ajaran itu adalah punya mereka. Ya. Nah, kalaupun ada, itu tidak tidak mengikat untuk gereja lain harus mengikuti, ya harus dan kemudian diterima oleh gereja lain. Walaupun ASG itu menerapkan banyak dasar-dasar yang memang baik ya terhadap 5 atau 4 pokok bahasan tadi. Tetapi kemudian bagi gereja semua gereja dalam arti semua gereja baik itu Kristen, baik itu Kristen pun juga terpecah-pecah banyak, itu tidak harus bahwa ajaran ini mengikat. Ya, kita cuma hanya ingin mempertegas bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa melainkan salah satu dari sedikit gereja yang hierarkis. Artinya apa itu? Ajaran ini nggak akan ditemukan oleh gereja Bethel, gereja Metodis, Evangelis, Pantekosta, dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kesalehan-kesalehan, mengutamakan hal-hal yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana teologi-teologi, bagaimana paham-paham tentang Allah terhadap sesuatu yang kalau enggak terberkati, kalau terberkati di duniawi, maka dia itu adalah bukan umat Allah. Ya, ataupun yang kaya
itu adalah yang diberkati, yang miskin itu enggak gitu ya. Itu sangat jelas sekali. Saya tadi mengatakan teologi sukses atau teologi kemakmuran. Ya, teologi kemakmuran itu memandang bahwa hanya orang Kristen lah yang pokoknya hanya orang-orang yang diberkati itu pasti sukses. Yang nggak diberkati pasti nggak sukses. Kira-kira seperti itu ya. Monsinyur John Liku Ada mengatakan itu. Ya, kenapa ini saya angkat pemahaman teologi kemakmuran menurut Monsinyur John Liku Ada? Dia seorang uskup dan tentu otomatis saya merefer kepada inilah magisterium. Ya. Dalam hal ekonomi, teologinya disebut teologi sukses yang bercirikan pada kesuksesan pasti. Teologi ini meyakini bahwa orang Kristen yang diberkati adalah mereka yang sukses hidupnya. Pertanyaan negatifnya adalah, tadi ini pertanyaan positif, negatifnya adalah berarti yang nggak sukses nggak diberkati. Gitu. Nah, kita kembali melihat bahwa teologi sukses ini nggak lepas dari pengaruhnya kepada perkembangan dunia. Ini pun juga mengancam kita, hati-hati terhadap tiga saudara kembar. Ya, tiga saudara kembar kita bisa lihat nanti di belakang. Ya, karena apa? Karena di mana uang dan materi itu selalu dikejar-kejar. Kita tentunya nggak memungkiri kita memerlukan uang, memerlukan materi untuk hidup, tetapi itu bukan segala-galanya. Dalam situasi materialisme yang meluas ini tidak dapat dihindari terjadi kekosongan rohani, lupa, ya. Kita merasa kering untuk itu karena yang dikejar itu bukan lagi keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, tetapi jasmani terus yang dikejar. Kita lihat bahwa catatan dari eh, Romo Diarkara mengatakan itu semua, ya. Tidak hanya dipuaskan dari materi saja kehidupan manusia. Nah, kita lihat bahwa tren ini ternyata membawa pengaruh bagi kehidupan kita zaman sekarang. Di mana posisi ASG nanti? Ya, kalau teologi sukses ini, tren global materialisme, konsumerisme telah merambat kemana-mana, tidak terkecuali ke lingkungan umat Katolik. Apakah tren kapitalisme mendekati gereja? Jawabannya adalah iya. Ataupun tren kapitalisme mulai mendekat kepada diri kita masing-masing. Mungkin iya. Pada saat saya kemudian selalu eh, mengatakan ya pada mereka yang dalam tanda kutip kapitalis, mengatakan ya pada mereka yang berkecukupan, tetapi mengatakan tidak kepada yang miskin misalnya. Maka tren kapitalis memasuki diri saya. Apakah itu memasuki gereja? Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Ibu Bapak bisa melihat sendiri, Ibu Bapak bisa mulai meraba, mulai berpikir, ini jangan-jangan tren kapitalis ini masuk. Ya. Itu sudah terbaca pada saat eh, Kuskupan Gereja Katedral, orang yang tidak punya misalnya ya, orang yang sedikit merasa rendah diri, wah saya nggak pantas misa di katedral untuk misa perkawinan. Karena gereja katedral itu misa hanya untuk yang kaya-kaya, misalnya anak pejabat dan seterusnya. Itu kalau memang gereja itu adalah untuk semua, terbuka bagi semua yang beberapa tahun lalu dicanangkan itu adalah gereja itu adalah bagai rumah sakit di medan perang. Apa yang kita lakukan sebetulnya? Bagaimana kemudian membawa mereka yang kemudian bisa menerima bahwa oh ternyata memang gereja pintunya selalu terbuka. Kadang-kadang image banyak orang menjadikan tren itu semakin meluas. Padahal Bapak Uskup, Romo Vigien sudah mempersilahkan ayo siapapun bisa untuk mengadakan sakramen pemberkatan perkawinan dilakukan di
gereja katedral. Tidak hanya untuk orang kayak Bapak Uskup, Romo Vigen, dan Romo Paroki Katedral pun juga sudah welcome sekali. Hanya image, ya, merasa, aduh saya nggak pantas karena gereja itu kok kesannya untuk, nah ini kesan. Nah ini menjadi tugas kita semua. Yuk kita kemudian bersama-sama itu bisa kita sosialisasikan juga. Bisa kok kamu menikah di sana. Yuk kita lihat, kita daftar, dan seterusnya. Romo Vigen, Bapak Uskup sudah welcome sekali bahwa katedral bukan seperti yang kita bayangkan, ya, untuk semua. Nah inilah yang menjadi ketakutan bagi kita, bahwa materialisme, konsumerisme telah merambat kemana-mana. Tidak hanya di tingkat gereja, di tingkat tetangga pun juga seperti itu. Banyak yang berpihak kepada yang punya, kepada yang berkecukupan, ya, memandang rendah mereka-mereka yang masih bergelut dengan eh, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini tren, ya. Secara nggak sadar kita pun juga kaum kapitalis pada akhirnya. Kita tidak mengharapkan ke arah situ, ya. Kalau memang ke arah situ, maka kita beralih dari teologi penderitaan kepada teologi kemakmuran. Ini menjadi refleksi kita juga, bagaimana kemudian apakah materialisme, konsumerisme telah merambat kemana-mana. Ya. Ini tren dari tiga saudara kembar kita ini. Sekularilisme, hedonisme, dan materialisme itu adalah saudara kembar kita. Nggak boleh ke mall, nggak juga. Ya ke mall ya boleh, gitu ya. Tapi bukan kemudian ism ya, itu adalah sebuah sifat, apa-apa harus belanja, apa-apa harus wah hedon, ya, kaum-kaum seperti itulah. Ini adalah tiga saudara kembar yang tadi saya katakan apa? Yang ini merambat kemana-mana, tidak terkecuali ke lingkungan umat Katolik. Tren global itu bisa di stop, nggak bisa. Tapi oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati, tidak lama-lama kita terjerat oleh daya tarik dengan teologi sukses. Ini kita hati-hati juga dengan ini. Bukan artinya kita nggak boleh belanja, ya. Kita nggak boleh ke mall, kita nggak boleh ya happy-happy gitu. Bukan itu sebetulnya, ya. Tetapi kita diajak untuk berhati-hati dengan tiga saudara kembar ini. Terlebih kepada apa? Kepada ini, tentang martabat. Bagaimana kemudian keluarga tidak menjadi pusat kehidupan satu-satunya. Ya, ini paling bahaya. Tidak lagi menjadi pusat kehidupan satu-satunya. Apapun permasalahan dalam keluarga, dia selalu menjadi pusat kehidupan. Ya, bahayanya itu adalah pusat kebahagiaan manusia nggak berada dalam keluarga. Ini sebuah tren juga zaman. Karena apa tadi? Inspirasi ajaran sosial gereja juga tadi. Bagaimana panggilan tentang keluarga, panggilan hidup berkomunitas dan partisipasi. Bagaimana anak kemudian bisa kebingungan di antara dua orang tuanya, ya, sibuk gitu ya misalnya. Dia kebingungan bagaimana anak bisa ikut berpartisipasi dalam sebuah keluarga. Ini tren masa kini. Karena apa? Memburu yang tadi. Pokoknya harus memenuhi segala macam kehidupan, segala macam kebutuhan. Ini sebuah tren. Maka kita harus juga kemudian mengambil sikap bijak. Apapun kondisi keluarga, keluarga harus menjadi satu-satunya pusat kehidupan. Ya, itu menjadi refleksi kita juga. Bagaimana kita merubah. Nah, Ibu Bapak, sekarang sikap lembaga resmi gereja ini seperti apa? Ya, sikap lembaga resmi gereja mengakui nilai-nilai positif pasar dan bisnis. Tetapi kemudian menunjukkan bahwa keduanya harus untuk kesejahteraan umum. Kita lihat katekismus gereja Katolik tadi, ya. Dan yang kedua adalah wajar apabila bisnis pasti untung, ya harus untung bisnis. Kalau nggak untung ya gimana?
bubar bisnisnya. Bisnis harus untung, memperoleh penghargaan. Tapi kemudian sepenuhnya terhadap apa? Kita terlalu menghargai martabat manusia dan kemudian peran serta bisnis itu bisa merambah kemana-mana. Bagaimana pemerintah? Perusahaan-perusahaan pakai CSR itu tadi ya. Bagaimana dia kemudian bisa berperan dalam kehidupan masyarakat. Bahwa kaum pekerja, dia bekerja, pengusaha pun juga dia harus untung, kaum pekerja juga harus diberi penghargaan. Itu sebuah simbiosis mutualisme pada akhirnya. Gereja mendukung tentang itu. Karena apa? Kita sendiri bekerja, Bapak Ibu bekerja, saya juga bekerja, anak-anak kita juga bekerja pasti, ada 3 klaster profesi kita bekerja. Satu, seiring dengan pekerjaan Tuhan. Itu klaster pertama. Artinya bahwa seiring dengan pekerjaan Tuhan, wah, Tuhan pekerjaannya berladang gitu ya. Kalau dalam kitab suci secara harfiah kita, wah, di kebun anggur misalnya. Tetapi apa pekerjaan Tuhan itu sendiri? Itu bisa kita maknai. Lalu kemudian juga ada klaster profesi yang mencoba oportunis atau bersifat netral. Dan juga pekerjaan di klaster terakhir adalah bertentangan dengan pekerjaan Tuhan. Artinya bukan berbuat dosa ya, tetapi pekerjaan yang tidak, ya tadi inspirasi ajaran sosial gereja tadi. Bagaimana pekerjaannya, bisnisnya itu adalah untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum. Bisnis harus untung, iya. Bukan artinya bertentangan dengan pekerjaan Tuhan, maka dia seorang narkoba, seorang pengedar narkoba, lalu kemudian bertentangan. Bukan itu maksudnya. Bertentangan dengan pekerjaan Tuhan dalam arti bahwa bagaimana sih sebetulnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Bagaimana itu berbisnis, karena Tuhan sudah mengatakan bukan masalah materi, tetapi hatimu berada di mana. Ya. Jadi memang kita sendiri pasti punya banyak bisnis. Umat Katolik itu bisnisnya macam-macam aja. Nah, ini kita lihat di sini, apakah kita juga dalam berbisnis, dalam bekerja, itu juga seiring dengan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Selalu mengangkat martabat manusia, selalu kemudian solider, selalu kemudian macam-macam di sana. Ya. Banyak inspirasi yang kita gali dalam ajaran sosial gereja. Kita bukannya nggak boleh berbisnis, nggak boleh bertindak dalam kegiatan ekonomi, bukan itu. Katekismus Gereja Katolik sudah mengajarkan kita untuk itu. Nah, reaksi gereja sebetulnya terhadap situasi dan masalah-masalah sosial umumnya bagi kita itu lambat menyadari situasi dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lambat dalam arti itu adalah menyadari kita mau berbuat apa. Melihatnya sih sudah langsung cepat pasti. Tapi menyadari saya harus berbuat apa sih? Itu. Apalagi berurusan dengan birokrasi-birokrasi yang ingin membantu sesuatu yang darurat saja kok harus menunggu lama gitu ya. Lambat menyadari situasi dan masalah sosial masyarakat dan juga cenderung kepada menerima situasi itu hanya dengan ya sudah ya apa-apa ya sabar gitu. Itu kecenderungan kita seperti itu. Tetapi itu semua ditutup dengan apa? Enggak sedikit kok dari kita yang sudah berjuang, yang sudah berupaya sedemikian rupa, terutama di tingkat-tingkat bawah. Artinya dari kita masing-masing, pribadi-pribadi, satu-satu, dua-dua, atau berkelompok sudah berjuang bagaimana seiring dengan pekerjaan Tuhan tadi. Sudah berjuang untuk itu. Tidak sedikit orang yang sudah, tetapi reaksi umumnya itu lambat dan cenderung mengatakan sabar ya. Ya, itu reaksi kita. Karena gereja di sini saya cetak dalam huruf besar ya. Reaksi kita terhadap situasi. Nah, pada akhirnya apa? ASG mempertegas posisi gereja. ASG itu adalah sebuah ajaran gereja Katolik
artinya bahwa bermakna merefleksikan iman terhadap situasi-situasi yang ada. Bagaimana konteks masa kini? Ya, bagaimana konteks masa kini? Kita hubungkan juga dengan inspirasi-inspirasi yang ada dalam ajaran sosial gereja, konteksnya perjalanan hidup iman umat Katolik seiring dengan perkembangan zaman. Atau bagaimana dokumen gereja itu dalam konteks hidup saya zaman ini. Ajaran sosial gereja, ASG, bagaimana dalam konteks anak-anak muda masa kini. Itu kita harus teropong. Konteks-konteksnya itu seperti apa saja. Kita bisa banyak berinspirasi di situ. Terpenting adalah kita mengambil sebuah konsep faith in action. Iman itu perlu aksi. Iman itu perlu wujud. Ya, iman kita itu perlu wujud. Kalau memang kita mengimani Yesus Kristus, wujudnya apa? Kita memiliki pola hidup yang seiring dengan Dia, seirama dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Iman itu apa? Yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, ya, beriman itu adalah bagaikan dua sayap burung. Beriman itu bagaikan dua sayap burung yang kemudian dikepakkan keduanya. Kemudian dia terbang harusnya, ya. Ada dua burung, tetapi kemudian yang satu terbang, yang satu poco-poco aja dia. Di situ aja nggak ada action. Ya. Beriman itu kita perlu action. Nggak hanya kemudian cuma gerak-gerik saja, ya. Geraklah gitu kan. Nah, itu maka dua sayap burung itu, iman itu harus bisa kita kepakkan, kemudian kita terbang. Itulah wujudnya iman. Ini sangat jelas lagi dalam Evangelii Gaudium. Bapak Paus sangat-sangat keras sekali perihal bagaimana beriman itu dalam konteks zaman sekarang. Ya. Dalam konteks zaman sekarang ini sudah jelas mengkritisi siapa? Mengkritisi kita sendiri. Mengkritisi kita sendiri. Bapak Paus seorang magisterium, pengganti penerusnya Petrus, suksesornya Peter. Apa yang ia katakan? Setiap komunitas gereja, jika berpikir bisa nyaman dengan caranya sendiri tanpa keprihatinan kreatif serta kerja sama efektif untuk membantu orang-orang miskin hidup bermartabat dan tanpa ada dikucilkan, akan beresiko mengalami kehancuran. Bapak Paus mengatakan itu. Keprihatinan kreatif. Orang-orang hidup miskin hidup bermartabat tanpa ada yang dikucilkan. Kita akan mengalami kehancuran menurut Bapak Paus. Miskin, orang-orang miskin berarti jangan selalu diartikan jasmani, ya. Kemudian juga betapapun banyak berbicara tentang masalah-masalah sosial, mengecam pemerintah dan seterusnya. Itu bahaya. Komunitas gereja akan mudah jatuh ke dalam keduniawian rohani yang berselubung praktik religius. Dengan pertemuan-pertemuan tanpa hasil atau banyak pembicaraan kosong. Ini kejam sekali. Keras sekali mengkritisi apa? Bukan orang lain, mengkritisi kita sendiri. Artinya apa? Yuk, sayap kita ini harus terbang. Ya, kita kepakkan, terus kemudian terbang. Kita nggak kemudian hanya sebatas ide, hanya sebatas ngobrol sana sini, tapi yuk kita actionkan segera. Ya. Nah, terhadap statement ini dalam dokumen gereja juga Bapak Paus mengatakan juga. Kita lihat di artikel 208, ya. Jika siapapun merasa tersinggung oleh kata-kata saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya berbicara dengan kasih sayang, dengan niat terbaik. Ya. Dia sudah berpikir kata-katanya pasti ada yang tersinggung tentang ini. Karena banyak gereja yang hanya ya begitu saja. Ya, hanya banyak gereja gitu. Ada bahkan satu gereja yang dana papanya itu surplus, bagus, dana sosialnya, dia dibagi ke paroki tetangga. Itu ada yang seperti itu. Ada juga deposito, ada yang mendepositokan. Wah, ini luar biasa. Ya, ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang dikritisi. Bagaimana kemudian
hal-hal yang keberpihakan kepada yang memang yang membutuhkan, itu kita harus berjuang untuk itu. Ya, kata-kata saya bukan kata-kata musuh menurut Bapak Paus. Ya, nanti Ibu Bapak bisa lihat di Evangelii Gaudium 207, 208 tentang ini. Ya, karena ini adalah salah satu ajaran, salah satu dokumen yang mendampingi perjalanan hidup kita. Kalau dokumen itu diterbitkan oleh Bu Teresia misalnya, nggak akan laku dokumen ini ya. Tapi dokumen ini kalau diterbitkan oleh magisterium gitu ya, ataupun hanya surat, nah makna surat gembala. Surat gembala juga seperti itu. Surat gembala itu adalah sesuatu yang memang harus menjadi inspirasi kita. Kok kenapa surat gembala ya, suratnya Bapak Uskup ya? Kalau suratnya Pak Moko sih saya jarang baca. Gitu. Surat gembala ini harus menjadi inspirasi iman kita. Ini begitu keras Bapak Bapak Paus mengatakan ini. Ya maklum ya, karakter seorang Yesuit seperti itu. Keras dia. Dia ingin pastoral itu betul-betul pastoral. Ya, maka menjadi kemudian yang di penghujung pertemuan kita malam ini itulah bagaimana selanjutnya sikap gereja terhadap situasi dan masalah sosial yang kita hadapi. Ada dua pilihan Ibu Bapak, termasuk saya juga harus memilih. Apakah itu terbaik untuk diri saya atau terbaik untuk semua? Ini pilihan kita. Cuma dua pilihan kita. Dalam keluarga, apakah terbaik untuk saya atau terbaik untuk anak dan istri juga? Ya. Kalau memang kita masih mengupayakan terbaik untuk semua, oh itu bagus. Entah itu diartikan belum baik, ya kita sudah berupaya untuk itu. Bagaimana selanjutnya sikap kita? Ya, kita mengerucutkan lagi bagaimana bukan sikap gereja terhadap situasi atau masalah sosial. Kita perkecil lagi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita lihat. Sebuah pilihan, kita harus memilah dan memilih di situ, baik untuk semua atau baik untuk hanya diri saya. Ya. Nah, saya sedikit lagi mengangkat inspirasi dari Yesus Kristus bahwa ketika kita hadir, mulai terlibat, mulai berkarya, sekecil apapun, walaupun tidak dengan materi, tetapi dengan berjumpa, dengan berdiskusi, memecahkan masalah, kita hadir dan terlibat sebetulnya apa? Allah itu lagi pakai kita, lagi memakai tangan-tangan kita. Kita pegang ini untuk sebuah inspirasi, maka perlu komitmen. Banyak yang kita bisa lakukan ya. Banyak yang kita bisa lakukan untuk berbagai macam kegiatan. Di paroki kita pasti banyak kegiatan yang berinteraksi dengan masyarakat. Banyak sekali. Nah, saya di bagian-bagian terakhir ingin menyampaikan sebuah refleksi sebetulnya. Kalau kita berhadapan dengan pilihan ini seperti tadi, best for you or best for all. Ya, ada yang memperebutkan, juga ada kesejahteraan bersama, common good, kesejahteraan umum. Ya, dari wajahnya sudah kelihatan saling bersaing ya, tapi kesejahteraan umum kita selalu tersenyum untuk itu. Pertanyaannya itu adalah, kalau sudah begini siapa akan mendapat apa? Satu lagi adalah yang ini zamannya revolusi industri. Ya, siapa dapat apa, lalu siapa yang diuntungkan pada akhirnya? Masyarakat tertindas semuanya di sini. Nah, inilah yang dikritisi oleh Kettler Jesuit tadi, Romo Kettler tadi. Ya, lalu kemudian kalau kita lebih dalam lagi, kita inspirasikan dengan iman, maka kemudian Allah di pihak siapa sih? Kalau sudah seperti ini. Lalu kita ada sisi yang mana? Kalau teologi kemakmuran, maka apa? Tuhan berpihak kepada yang di atas ini. Yang di bawah-bawah Tuhan nggak berpihak. Itu teologi kemakmuran, teologi sukses. Tapi tidak, justru Allah berpihak kepada yang bawah. Satu gambar lagi, semoga bisa. Nah ini, Allah di pihak siapa? Kita ada di sisi yang mana? Kalau sudah ada seperti ini. Bapak Uskup cuma hadir
bersama mereka ya mungkin ngobrol-ngobrol ya, minum-minum aqua di situ ya, ngobrol gitu. Allah di pihak yang mana, kita ada di sisi yang mana. Ini menjadi inspirasi kita apabila kita hadir ke suatu tempat yang memang kita harus hadir di sana. Nah, semoga ajaran sosial gereja itu menjadi hidup dan tidak sebagai ajaran. Saya sedikit menyinggung persiapan kita semua untuk subsidiaritas dan solidaritas. Kalau memang kita dikatakan komunitas peduli, arah dasar Keuskupan Agung Jakarta sudah menuju ke situ dan mengajak kita semua untuk kemudian eh, menjadi komunitas peduli di sini. Martabat manusia, kesejahteraan umum, solidaritas, besok peduli kepada yang memang membutuhkan, lalu kemudian lingkungan hidup. Kita menjadi komunitas peduli di situ. Ini yang tadi, solidaritas, subsidiaritas menjadi tahun ketiga, intinya adalah penghormatan martabat manusia. Nah, yang ketiga itu adalah apa? Solidaritas. Solidaritas cara kita bertindak. Martabat itu adalah dasar kita melakukan sebuah dasarnya kesejahteraan menjadi tujuan pilihan kita tadi yang dua, best for you as well. Khas komunitas peduli. Ya, ciri khasnya itu. Nah, ini yang kemudian kita lihat di sini, ya. Subsidiaritas, ada kata-kata setiap orang berpartisipasi. Ini inspirasi yang partisipatif, bahwa partisipasi umat sangat diperlukan seperti ajaran sosial gereja tadi. Kita sudah mencapai penghujung. Ini ada solidaritas sebagai karya sosial gereja. Ini akan kita lanjutkan di tahun 2024 nanti. Bagaimana bertitik tolak dari penghargaan martabat manusia, lalu kemudian memiliki tekad dan keterlibatan setiap pribadi itu adalah partisipasi, mewujudkan kebaikan bersama. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar memilih, tetapi kita memiliki dasar see, judge, and act. Begitu. Nah, Ibu Bapak, saya percepat saja di sini karena sudah 20 menit lagi ya. Maka nanti dalam sebuah proses kehidupan kita, apabila kita dituntut untuk kemudian memilah dan memilih, kalau dikatakan kita solider, artinya apa? Solidaritas harus pada pilihannya mendahulukan yang didahulukan. Siapa yang mau kita dahulukan? Itu solider. Pilihan mendahulukan sebagai tuntutan etis, walaupun maupun praktis tidak begitu saja dapat dilaksanakan. Sulit memang kemudian pilihan mendahulukan karena merasa banyak yang harus didahulukan. Jadi kemudian apa? Ada pilihan-pilihan tindakan. Kita harus memilih mana yang cocok. Ya, itu salah satu konteks ASG yang sangat kita bisa lakukan tidak hanya dalam lingkup gereja, dalam lingkup berpastoral, tetapi di dalam rumah pun juga seperti itu. Mana yang harus kita dahulukan? Dan apostolis ya, yang seperti kemarin saya sampaikan, aktivitas apostolis. Jadi aktivitas kita itu harus seperti para rasul, berjumpa dan mendengarkan. Kita gereja adalah gereja yang apostolik, gereja yang pada zamannya para rasul itu menjadi inspirasi kita, karena gereja yang saat ini adalah merunut dari sejarahnya yang dulu gereja para rasul. Di sini setelah Konsili Vatikan II, teologi doa dan aksi itu tidak berjalan sendiri-sendiri, keduanya harus bersama-sama. Nah, yang tadi saya ulangi lagi ada dua hal menjadi pilihan hidup kita. Mana yang mau kita ambil? Menjadi pilihan hidup, mau mengambil best for you atau best for all. Mengambil baik untuk diri saya sendiri atau baik untuk kesejahteraan bersama. Itu menjadi pilihan hidup kita. Kita diberi anugerah, kita diberi kebebasan untuk itu. Begitu Ibu Bapak, sebagai penutup dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andri atas penyampaian materinya pada hari ini.